Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, ini adalah Apple Pencil generasi kedua, pensil paling mahal yang pernah gue coba. Nah, Apple Pencil ini ternyata punya banyak fitur-fitur yang bagus loh, yang bahkan gue juga baru tahu pas siapin video ini. Dan fitur-fitur yang akan kita bahas di video kali ini, menurut gue sih bikin Apple Pencil ini jadi lebih worth it ya. Oh iya, kalau kalian tipe orang yang biasanya menggunakan Apple Pencil cuman sekedar nulis aja tanpa menggunakan fitur-fiturnya, mungkin kalian perlu nonton video ini. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas ada fitur apa aja dari Apple Pencil ini. Oke, yang pertama, kalau kalian menggunakan Apple Pencil, kalian bisa langsung buat notes ketika iPad kalian masih di lock dengan kondisi layar mati. Caranya tinggal langsung tulis atau gambar aja pas layarnya masih mati, dan otomatis iPad kalian akan langsung buat notes baru. Nanti ketika teman-teman unlock iPad kalian, notes yang kalian buat tadi akan tersimpan di Apple Notes. Jadi kalau kalian lagi buru-buru untuk mencatat sesuatu, kalian nggak perlu unlock iPad-nya lagi, terus cari Apple Notes dulu, tapi langsung tulis aja di layar iPad kalian. Next, kalau biasanya mau ambil screenshot di iPad, kalian harus klik tombol volume dan tombol yang di bagian atas buat Touch ID. Nah, itu sebenarnya cara lama, dan gue pribadi juga kurang suka karena agak ribet ya, harus cari tombolnya dulu, dan belum lagi ditambah dengan kadang harus ganti posisi iPad-nya juga. Tapi kalau kalian pakai Apple Pencil, kalian bisa screenshot dengan cara swipe dari pojok kiri atau kanan bawah, tergantung setting kalian. Kalau untuk iPad gue sendiri, gue aturnya swipe dari pojok kiri bawah buat screenshot, dan swipe dari kanan bawah untuk quick note. Kalau kalian lagi buka website di Safari, kalian bisa pilih screenshotnya mau screen aja atau full page. Yang bagian screenshot screen artinya buat screenshot apa yang ditampilkan di layar aja. Dan untuk yang full page, kalian bisa screenshot satu halaman dari atas sampai bawah, dan nanti filenya dalam format PDF. Teman-teman bisa atur di settings, misalnya swipe dari kiri buat notes dan kanan buat screenshot, atau dua-duanya buat screenshot juga bisa. Kalian juga bisa gambar atau highlight bagian dari website tersebut yang mau kalian tandain sebelum kalian save dalam format PDF. Lalu di Apple Notes, kalian juga bisa undo dan redo teks atau gambar yang kalian tulis menggunakan Apple Pencil dengan cara swipe 3 jari ke kiri untuk undo dan swipe 3 jari ke arah kanan untuk redo. Daripada biasanya harus cari tombol undo redo dulu, kalian bisa langsung swipe menggunakan 3 jari yang jauh lebih nyaman. Kalian juga bisa menggunakan fitur Scribble, di mana fitur ini bisa mengubah tulisan tangan kalian menjadi teks di berbagai aplikasi. Sebagai contoh, kali ini gue akan contohkan untuk aplikasi Apple Notes supaya kelihatan lebih jelas. Jadi pertama, kalian pilih mode pensil yang ada huruf A ini, misalnya kita tulis kata hello. Nanti otomatis fitur Scribble ini akan convert tulisan kalian ke bentuk teks. Selain itu, kalian juga bisa hapus teks yang udah kalian tulis dengan cara dicoret-coret aja kata-katanya. Yang menurut gua seru juga ya. Lalu untuk select atau memilih kata, kalian juga tinggal kasih satu garis di kata yang kalian mau pilih atau dilingkarin juga bisa. Terus kalau kalian mau masukin kata nih di tengah-tengah kalimat, kalian tinggal pilih aja mau masukin kata-katanya di mana, lalu tinggal di hold aja sampai ada teks area warna abu-abu. Nanti kalian tinggal tulis kata-katanya di bagian abu-abu yang muncul. Kalau sudah, nanti otomatis kata yang kalian baru tulis akan langsung muncul di tempat yang kalian pilih tadi. Selain itu, kalian juga bisa menggabungkan atau memisahkan dua kata dengan cara gambar garis lurus di tengah-tengah kata yang mau kalian gabungkan atau pisahkan. Tinggal tarik garis aja dari atas ke bawah di tengah kata-kata yang mau kalian gabungkan atau pisahkan. Lalu dengan Apple Pencil, kalian juga bisa menggambar bentuk lingkaran, bentuk persegi, bentuk panah, dan sebagainya dengan lurus, walaupun mungkin pas gambarnya agak miring-miring. Caranya gampang banget, kalian tinggal gambar misalnya bentuk lingkaran, teman-teman pastikan ujung garisnya ketemu atau garisnya sudah ketutup, dan kalian hold Apple Pencilnya jangan gerak dulu. Nanti otomatis bisa terdetek bentuk yang kalian mau gambar. Sama halnya dengan bentuk-bentuk lainnya, kalian tinggal gambar aja, nggak apa-apa walaupun agak miring. Yang penting garisnya jangan sampai terputus. Lalu kalian hold Apple Pencilnya pas sudah selesai gambar, nanti pasti gambar kalian akan terdetek. Ini salah satu fitur yang bagus banget menurut gue dan gue juga baru tahu pas menyiapkan video ini. Soalnya penting juga ya supaya catatan atau gambar kita terlihat lebih rapi dan profesional. Fitur lainnya dari Apple Pencil ini, kalian juga bisa double tap untuk melakukan fungsi tertentu di beberapa aplikasi, seperti pindah tool dari yang sedang digunakan ke eraser atau penghapus, atau bisa juga ke tool sebelumnya. Terus juga bisa untuk color palette dan pengaturan tinta. Kalian bisa atur fitur double tap-nya untuk apa di settings. Pilihan fitur double tap-nya sih nggak banyak ya, tapi lumayan membantu untuk perpindahan antar tools di aplikasi-aplikasi yang khususnya buat gambar atau notes. Sebelum kita lanjut, gue mau share sebentar tentang sponsor video kali ini, yaitu Epidemic Sound. Karena sekarang Epidemic Sound sudah ada versi mobile app yang bisa kalian download lewat Play Store atau App Store.
Jadi sekarang kalian bisa cari musik dan sound effects yang bagus di Epidemic Sound dimanapun dan kapanpun. Tampilan aplikasinya juga bagus dan mudah dipahami. Kalian bisa cari musik yang kalian suka, terus bisa kalian play musiknya. Lalu bisa juga cari musik yang mirip supaya memudahkan, atau kalau mau dimasukkan ke playlist kalian juga bisa. Teman-teman bisa langsung download terus kalian tambahin ke aplikasi editing di smartphone kalian, supaya tetap bisa buat konten dimanapun dan kapanpun. Jadi sekarang jauh lebih mudah untuk cari musik yang bagus dengan adanya aplikasi Epidemic Sound ini, dan workflow editing kalian juga jadi lebih efisien karena kalian nggak perlu ke website dulu untuk cari musik yang bagus. So, langsung aja klik link di deskripsi video untuk mendapatkan free trial Epidemic Sound selama 30 hari. Yang terakhir yang menurut gua nggak kalah keren fiturnya, yaitu kalian bisa menggunakan screen mirroring dari MacBook dan iPad kalian jadi semacam drawing pad gitu. Misalnya ketika kalian screenshot artikel dari MacBook, terus kalian mau gambar buat tandain sesuatu, nah kalian bisa gambar dari iPad sehingga gambarnya bisa lebih rapi dan profesional dibandingkan kalian pakai mouse atau trackpad. Nanti kalau sudah selesai, file screenshotnya akan di-save di MacBook. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan aplikasi Adobe Photoshop di MacBook, terus kalian drag Photoshopnya ke iPad dengan menggunakan fitur Sidecar, dan kalian bisa edit gambar di Adobe Photoshop dengan Apple Pencil. Kalau sudah selesai gambar, kalian tinggal balikin aja ke MacBook untuk save atau export file tersebut. Dan bagusnya dari fitur ini, kalian bisa lakukan dengan cara wireless atau tanpa satu kabel pun. Beberapa aplikasi juga memberikan fitur khusus buat kalian yang menggunakan Apple Pencil seperti salah satunya Notability. Kalau kalian menggunakan Apple Pencil, kalian bisa menikmati fitur khusus seperti tinta yang high responsive supaya nggak terasa lag, lalu ada pressure sensitivity, dan sebagainya. Ngomong-ngomong, gue juga udah pernah buat video tentang aplikasi iPad apa aja yang menurut gue bagus. Kalian bisa cek juga videonya supaya penggunaan iPad kalian lebih maksimal. Buat kalian yang lagi cari Apple Pencil generasi kedua atau silicone case untuk Apple Pencil seperti ini, gue juga akan share link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau soal baterai, Apple Pencil sih awet banget, bisa kalian gunakan seharian. Dan karena ini Apple Pencil generasi 2, cara casnya juga gampang. Tinggal kalian tempelin aja ke iPad kalian. Untuk harga dari Apple Pencil generasi kedua ini harganya sekitar 1,8 sampai 2 jutaan yang tentunya tidak murah ya. Tapi menurut gua buat kalian yang sering gambar atau buat notes dengan detail dan banyak, atau bisa dibilang menjadikan iPad kalian sebagai driver utama, menurut gua akan lebih worth it menggunakan Apple Pencil juga karena memang banyak fitur-fitur yang sangat membantu. Tapi kalau kalian jarang pakai pensil, ya jadi kurang worth it sih Apple Pencil ini. Tergantung kalian pakai buat apa dan seberapa sering sebenarnya. Oke, gua rasa segitu aja untuk video kali ini. Nah, kalau kalian lebih banyak yang menggunakan Apple Pencil atau merek lain nih, dan kalau merek lain, merek apa sih yang kalian gunakan? Coba share di kolom komentar ya, karena siapa tahu bisa membantu juga teman-teman yang lain yang nonton video ini. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget untuk klik tombol like, atau bisa juga dengan subscribe, supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!